Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang soleh-solehah. Bagaimana, sudah siap belajarnya hari ini? Semoga kita tetap semangat belajar sebagai bentuk wujud rasa syukur kita dalam mengisi dan menikmati kemerdekaan. Kali ini kita akan belajar IPS kelas 5 tema 2, materinya tentang usaha ekonomi masyarakat Indonesia. Apa saja yang akan kita pelajari di tema 2 ini? Di subtema 1 kita akan belajar tentang jenis usaha ekonomi masyarakat Indonesia dan jenis usaha dalam bidang jasa. Di subtema 2 kita akan belajar jenis usaha berdasarkan pengelolaannya dan pengaruh kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir di subtema 3 kita akan membahas tentang pentingnya dan cara menghargai kegiatan usaha ekonomi. Kita awali dengan subtema 1, yaitu jenis usaha ekonomi masyarakat Indonesia. Kira-kira apa saja ya jenis usaha ekonomi masyarakat kita? Yang pertama adalah karena negara kita merupakan negara agraris, maka kebanyakan usaha ekonomi masyarakat di sekitar kita merupakan agraris yang meliputi pertanian dan perkebunan. Apa itu agraris? Agraris adalah kegiatan produksi yang memanfaatkan lahan atau tanah sebagai faktor produksi utama. Contoh pertanian adalah padi dan umbi-umbian, sedangkan contoh perkebunan di antaranya adalah cengkeh, kelapa sawit, dan tembakau. Apa perbedaan pertanian dan perkebunan? Yang pertama, kita lihat jelas di sini. Perbedaannya adalah dari jenis tanamannya. Yang kedua, dari segi lahannya. Pada umumnya, lahan di perkebunan lebih luas daripada di pertanian. Usaha ekonomi masyarakat Indonesia berikutnya adalah peternakan. Peternakan adalah budidaya hewan untuk diambil manfaatnya. Kita kelompokkan peternakan itu menjadi 3 berdasarkan manfaat yang diambilnya, yaitu ada peternakan hewan kecil yang kita ambil daging, susu, dan kulitnya. Ada peternakan hewan besar yang diambil adalah daging, susu, kulit, dan tenaga. Serta peternakan hewan unggas, yaitu mengambil daging dan telurnya. Nah, kira-kira apa saja ya yang termasuk peternakan hewan kecil, hewan besar, dan hewan unggas? Peternakan hewan kecil antara lain yaitu kelinci, kambing, dan domba. Peternakan hewan besar antara lain sapi, kerbau, dan kuda. Sedangkan peternakan unggas antara lain ayam, itik, burung puyuh, dan angsa. Jenis usaha ekonomi masyarakat Indonesia selanjutnya yaitu perikanan. Perikanan ialah membudidayakan hewan di perairan. Berdasarkan tempatnya dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan air laut. Perikanan darat yaitu memelihara dan menangkap ikan di daratan, sedangkan perikanan air laut yaitu usaha menangkap ikan di laut. Selanjutnya adalah pertambangan. Apa itu pertambangan? Pertambangan yaitu menggali dan mengelola barang tambang dari dalam bumi. Masih ingatkah materi IPS di kelas 4 bahwa barang tambang terbagi menjadi 3, yaitu barang tambang mineral logam, contohnya emas dan perak, barang tambang mineral non-logam, contohnya marmer dan belerang, dan barang tambang sumber energi, contohnya gas alam, minyak bumi, dan batu bara. Selanjutnya yaitu kehutanan. Apa itu kehutanan? Kehutanan yaitu mengelola hasil hutan untuk kepentingan manusia. Tahukah teman bahwa dari tahun ke tahun lahan hutan kita semakin berkurang? Dampaknya adalah semakin banyak terjadinya tanah longsor, banjir, maupun kebakaran hutan. Untuk mencegah terjadinya bencana tersebut, pemerintah melaksanakan reboisasi dan pencegahan pembalakan liar. Hasil hutan diantaranya adalah kayu jati, rotan, maupun damar. Jenis usaha ekonomi masyarakat Indonesia antara lain yaitu perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali ke konsumen.
Berikutnya adalah sektor usaha ekonomi perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Usaha industri berdasarkan pengelolaannya terbagi atas industri perseorangan dan industri kelompok. Sedangkan usaha industri berdasarkan pengolahan dan tenaga kerjanya dibedakan menjadi industri skala besar, yaitu industri yang mempekerjakan dalam jumlah besar buruh di setiap unitnya. Biasanya ini sudah skala pabrik, misalnya industri tekstil kapas. Dan yang kedua adalah industri skala menengah, yaitu industri yang hanya mempekerjakan tidak banyak jumlah tenaga kerja. Contohnya adalah industri radio dan televisi. Sedangkan yang terakhir adalah industri kecil dan rumah tangga, yaitu industri yang dimiliki dan dijalankan oleh perorangan dan mempekerjakan hanya beberapa orang saja, atau terkadang juga dijalankan oleh pemiliknya sendiri. Contohnya adalah industri tempe, tahu, kerupuk, dan sebagainya. Nah, di sekitar teman-teman kiranya terdapat industri apa ya? Selain jenis usaha ekonomi masyarakat Indonesia yang tadi telah disebutkan di depan, di subtema 1 kita akan belajar tentang jenis usaha bidang jasa. Masih ingatkah jasa itu apa? Jasa adalah kegiatan ekonomi yang memberikan pelayanan kepada orang lain untuk mendapatkan imbalan. Karakteristik usaha jasa yaitu tidak berwujud dan dapat dirasakan manfaatnya. Contoh usaha bidang jasa yaitu pariwisata. Pariwisata berdasarkan objeknya ada objek wisata alam dan objek wisata budaya. Usaha penunjang pariwisata antara lain adalah jasa penginapan, pemandu wisata, jasa transportasi pariwisata. Di subtema 2 kita akan belajar tentang jenis usaha berdasarkan pengelolaannya. Berdasarkan pengelolaannya, usaha terbagi menjadi usaha perseorangan dan usaha kelompok. Usaha perseorangan adalah usaha yang dimiliki oleh individu ataupun perorangan. Kelebihannya adalah kebebasan mengembangkan usaha, seluruh keuntungan adalah miliknya, dan cepat dalam mengambil keputusan. Sedangkan kekurangannya adalah terbatasnya modal dan kemampuan, serta kerugian ditanggung sendiri. Contoh usaha perseorangan antara lain yaitu usaha pertanian, perdagangan, usaha jasa, dan industri kecil. Jenis usaha berdasarkan pengelolaan yang lainnya yaitu usaha kelompok. Apa itu usaha kelompok? Yaitu usaha yang dimiliki dan dikelola beberapa orang, yaitu lebih dari satu orang. Apa kelebihan dari usaha kelompok? Kelebihan dan kekurangan dari usaha kelompok kebalikan dari usaha perseorangan. Kelebihannya yaitu modal dan kemampuan usaha lebih banyak. Kerugiannya bisa ditanggung bersama. Dan kerugian dari usaha kelompok antara lain keuntungan dibagi bersama, pengambilan keputusan lambat karena menunggu kesepakatan bersama, serta adanya perbedaan pendapat yang dapat mempengaruhi kelanjutan usaha atau tidak dapat bebas untuk mengembangkan usaha. Jenis usaha kelompok. Yang pertama adalah firma. Apa itu firma? Firma merupakan usaha ekonomi yang didirikan oleh dua orang sekutu atau lebih yang saling mengenal. Perkembangan usaha ditanggung bersama sehingga setiap orang berhak bertindak atas nama firma. Anggota firma bertanggung jawab penuh atas kerugian firma. Usaha firma umumnya bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Jenis usaha kelompok yang lainnya adalah persekutuan komanditer atau biasa yang disebut dengan CV. Apa itu CV? CV ialah usaha yang dikelola oleh beberapa orang yang menyetorkan modal. Anggota atau sekutu CV terdiri dari anggota aktif atau sekutu aktif, yaitu yang menanamkan modal sekaligus menjalankan usaha. Jadi dia bertindak sebagai investor dan sekaligus pengelola. Dan ada anggota pasif atau sekutu pasif, yaitu anggota yang hanya menanamkan modal saja. Jadi dia hanya sebagai investor saja, tidak menjadi pengelola.
Berikutnya adalah perserion terbatas atau PT, yaitu usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Pemilik saham menerima keuntungan berupa dividen. Saham dapat diperdagangkan di pasar modal. Berikutnya adalah BUMN. Apa itu BUMN? BUMN adalah perusahaan negara yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum atau perum dan PT. BUMN bergerak di bidang usaha yang strategis dan vital, misalnya PLN dan Pertamina. Ada juga loh yang namanya BUMD. Apa itu BUMD? BUMD adalah badan usaha milik daerah, yaitu perusahaan daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Contohnya kira-kira apa ya? Contoh BUMD yaitu PDAM. Jenis usaha kelompok yang terakhir adalah koperasi sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Koperasi yaitu usaha bersama yang dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan. Modal koperasi berasal dari simpanan wajib dan simpanan pokok anggota. Jenis koperasi diantaranya adalah koperasi konsumsi, yaitu usaha bersama untuk menyediakan barang konsumsi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada juga koperasi simpan pinjam, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan simpan pinjam. Ada koperasi produksi, yaitu usaha bersama yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Ada juga koperasi jasa, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Contohnya adalah koperasi angkutan. Dan yang terakhir adalah koperasi serba usaha, yaitu usaha bersama mengelola berbagai jenis usaha. Misalnya penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, penyaluran hasil produksi. Contoh jenis koperasi ini yaitu KUD. Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kegiatan masyarakat. Jenis kegiatan ekonomi sudah kita ketahui, ada produksi yang mana menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan, ada distribusi yaitu penyaluran hasil produksi, dan konsumsi yaitu kegiatan memanfaatkan ataupun menggunakan serta mengulangi nilai guna barang. Nah, apa pengaruhnya kegiatan ekonomi tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat? Antara lain yaitu meningkatnya pendapatan masyarakat. Dengan adanya produksi akan menambah lapangan kerja sehingga memerlukan distribusi yang lancar. Akibatnya muncul banyak usaha jasa pengiriman yang otomatis akan menambah saluran distribusi di mana akan merekrut tenaga kerja demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Selain meningkatkan pendapatan masyarakat, pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat yaitu masyarakat dapat terpenuhi kebutuhannya terhadap barang dan jasa sehingga masyarakat dapat sejahtera. Subtema 3 tentang pentingnya menghargai kegiatan usaha ekonomi. Manusia sebagai makhluk sosial pasti memerlukan orang lain. Begitu juga dalam kegiatan ekonomi, pasti terlibat banyak pihak, mulai dari proses produksi, distribusi, maupun konsumsi. Begitu panjangnya proses kegiatan ekonomi tersebut, maka sepantasnya lah kita menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Bagaimana cara menghargai kegiatan usaha ekonomi? Yaitu yang pertama adalah menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian sehingga saling menghormati dan menghargai antar pemilik usaha. Jadi kita harus bersaing secara sehat ya, dan tidak boleh iri atas kesuksesan orang lain. Tapi yang harus kita lakukan adalah meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positifnya. Cara berikutnya menghargai kegiatan usaha ekonomi yaitu menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. Tidak boleh menghina apapun pekerjaan dan profesinya, asalkan itu halal dan dalam kebaikan. Berikutnya adalah memberikan upah sesuai pekerjaannya. Jangan lupa jika kita besok menjadi pemilik usaha, maka bayarlah upahnya sebelum kering keringatnya. Dan yang terakhir adalah memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berusaha sesuai dengan kemampuan. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa
di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.